apa yang aku alami di sini. Artinya Take juga sempat lihat CCTV itu, terekam juga di CCTV kalau dia itu emang berusaha ngebuka tanpa mengetuk terlebih dahulu. Itu berarti kan hanya kan sudah dianggap sebagai hal yang disengaja ya. Assalamualaikum. Nah, ini aku udah selesai buat nyeduhin teh buat kakek. Hari ini jam 10 nanti itu susternya kakek datang. Buat teman-teman, aku mau berbagi pengalaman buat kalian. Jadi aku beberapa saat ini, ada 2 bulan ini, itu mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari salah satu orang saat aku kerja di tempatnya kakek ini. Nah, perlakuan yang kurang menyenangkan itu udah aku laporkan ke majikan aku, dan aku juga udah menyertakan bukti. Jadi setiap pekerjaan pasti ada masalah, setiap pekerjaan pun juga pasti ada plus minusnya. Kita kan di sini kerja juga buat untuk lama, untuk kedepannya juga. Jadi kita tuh cari baiknya. Tapi alhamdulillah selama di sini aku masih bisa menjaga privasi majikan dengan baik, dan apapun yang aku expose itu semua majikan juga udah paham dan dia ngerti betul. Nah, lanjut, jadi beberapa bulan 2 bulan terakhir ini ya, jadi sebelum puasa sampai ini udah lebaran ya, 2 bulan ini itu, kalian masih ingat nggak yang mandikan kakek itu adalah orang Taiwan, dan dia pasti datang 2 hari sekali untuk mandikan kakek. Nah, jadwal mandikan kakek itu selalu berubah-ubah. Dari dulu jam setengah 9 balik lagi ke setengah 10 balik lagi ke jam 2 balik lagi ke jam 1, terus terakhir ini itu jam setengah 8. Untuk perubahan jam dari udah beberapa bulan ya, udah ada hampir 1 tahun juga. Jadi aku di sini itu juga udah nyiapin buat mandikan kakek. Terus namun dari awal majikan tuh tahu kalau aku tuh sering banget disuruh-suruh sama dia. Jadi suruh bantuin dia buat ngangkat. Aku juga pernah bilang ke kalian juga, karena dia emang katanya nggak kuat buat ngangkat. Aku nggak masalah karena itu menyangkut pasien aku, yaitu kakek. Karena aku udah dibantu buat mandikan kayak gitu, aku juga merasa sangat-sangat terbantu. Apalagi aku pernah bilang juga di vlog, udah lama ya katanya, aku sampai mau gaji aku dipotong buat dia, buat ngebayarin fee-nya dia mandiin kakek. Tapi Take bilang nggak usah, dan Take juga nggak mau nerima motong sama sekali gaji aku. Jadi gaji aku sampai sekarang itu masih utuh 25.000 tanpa dipotong. Sini aku mulai rajin. Tapi kesini-sini CCTV, semua kan udah CCTV ya, di ruang tamu sama di dapur. Itu majikan aku tuh merhatiin, kenapa kamu setiap orang itu datang pasti kamu ngebantuin. Aku bilang sama majikan kalau dia itu enggak kuat atau kewalahan buat ngebopong kakek. Cuman majikan ngejawab, kamu nggak perlu ngebantuin karena itu udah tugas dia. Aku di sini ngebayar dia buat mandikan kakek. Jadi apapun yang menyangkut hal mandikan kakek, ya itu udah tugasnya dia, bukan tugas kamu lagi. Kamu cukup urusin pekerjaan kamu, memperhatikan pekerjaan kamu. Itu emang benar sih apa yang disampaikan sama Take. Lanjut, keesokan harinya waktu dia datang mandikan kakek itu, aku bilang sama yang mandikan itu kalau seumpamanya aku udah nggak bisa bantuin buat ngangkat karena pinggang aku juga harus aku jaga biar nggak sakit lagi. Tapi alhamdulillah ya, saat ini aku udah jarang banget yang namanya tuh sakit pinggang. Nah, dia itu kayak nggak suka wajahnya. Waktu bapak aku nggak ada, jadi pernah sesekali, kayaknya udah lebih dari 2 bulan ya ini, dia ngetuk pintu kamar aku, keadaan aku istirahat. Semalaman aku nangis karena aku harus denger kabar berita dari bapak aku. Tapi aku udah izin sama pihak majikan kalau aku mau istirahat untuk hari ini, karena aku mau kayak nggak mau mikir banyak. Karena kalau aku udah mata kebuka, itu bener kita kerja, kayak raga kita kerja, tapi pikiran tuh kadang bisa kemana-mana kan. Akhirnya siang itu aku buat istirahat. Setelah aku istirahat di kamar, itu benar-benar pules banget karena emang aku pusing dan aku juga harus minum obat biar tidur. Nah, keadaan aku juga udah tutup pintu kamar aku, cuman nggak aku kunci. Ya udah tahu dong kalau kita ada di rumah seseorang itu tuh nggak boleh sembarangan buat buka pintu meskipun pintunya tuh nggak dikunci.
Kalau pintunya udah ketutup separuh aja, kalau kita ada urusan sama orang itu, kita tuh harus perlu banget buat ketok pintu. Itu namanya attitude. Tapi kalau ada orang yang tipikal pintu itu udah ditutup dan dia juga tahu di dalamnya tuh orangnya tuh lagi istirahat atau tidur, dia kan kesini, tugasnya dia mandiin. Semua hal perlengkapan mandi sudah aku siapkan karena aku sebelumnya emang udah ngomong sama dia kan. Aku tinggal istirahat, aku tidur. Setelah dia selesai mandikan kakek, dia tuh ngegedor kamar aku, ngegedor berkali-kali kamar aku, dan aku bilang sama dia, aku lagi istirahat dan aku nggak bisa diganggu. Hal ini pun aku juga udah izin sama majikan pun mengizinkan, karena saat itu emang aku nggak boleh pulang ke Indonesia. Jadi saat itu benar-benar pikiran udah berat, terus ditambah lagi yang mandikan kakek itu langsung membuka pintu sambil bilang, woi, bantuin aku buat ngangkat. Tapi dia tuh udah kayak masuk kamarnya kayak gitu. Aku langsung kebangun dan aku bilang sama dia, bukankah sebelum kamu mandikan kakek aku udah konfirmasi ke kamu kalau aku hari ini nggak bisa bantuin kamu buat ngebopong hari ini dan seterusnya. Aku lanjut istirahat karena emang aku udah izin sama pihak majikan pun juga udah ngizinin. Jadi aku ada jam 3 jam itu tidur siang, yang biasanya aku ambil cuma setengah jam, 1 jam. Itu waktu itu aku bener-bener siang banyakin istirahat, karena kalian tahu sendiri ya keadaannya seperti apa. Yang pernah ngalamin seperti aku pasti tahu rasanya seperti apa. Tapi alhamdulillah pihak majikan mengizinkan aku, karena emang saat itu emang aku bener-bener nggak bisa pulang ke Indonesia untuk hal ini. Aku sempat berdebat sama yang mandikan kakek karena dia udah masuk ke kamar aku, udah masuknya itu nggak cuma ngedor terus masuk terus manggil, tapi dia itu juga udah hampir masuk kamar aku. Jadi kakinya tuh udah masuk kayak gitu, udah lepas sandal. Akhirnya ya udah kita berdebat kecil. Setelah udah selesai, beberapa hari kemudian dia itu merubah jadwal dia mandikan tanpa ada konfirmasi. Jadi dia itu sama sekali nggak ada konfirmasi untuk mengganti jadwal jamnya itu dimajuin dari jam setengah 10 itu dimajuin sampai setengah 8. Nah, aku bangun kalau pasien aku bangun. Jadi kalau kakek bangun, aku pasti ikut bangun. Tapi kalau kakek belum bangun, ya aku belum bangun. Kecuali kalau udah kesiangan banget, baru aku akan ngebuka pintu sini. Nah, dia tahu kalau pintu aku itu pintu yang ada AC duduknya. Jendelanya itu otomatis itu nggak terlalu terkunci karena di situ kita juga ada pembuangan saluran AC yang harus dikeluarkan ke luar jendela kayak gitu, jadi nggak terlalu dikunci. Nah, aku sama kakek masih tidur pulas. Dia datang jam 7 lebih dan dia itu ngebuka jendela break karena aku masih tidur. Aku nggak pakai hijab. Jadi menurut aku itu udah awal dari yang kedua dia ngebuka kamar aku, tapi aku udah biarin. Mungkin ini cuma salah paham, tapi yang bikin aku yakin itu adalah saat aku mengalami kejadian yang kedua. Dia ngebuka kamar aku tanpa mengetuk. Jadi kalau mengetuk biasanya dari kakek kalau kau datang pagi banget nganterin makanan atau nganterin sarapan dan lain-lain, itu pasti yang dia itu ngetuk pintu, tok awe, dan dia itu enggak. Dia itu sama sekali enggak ngetok pintu dan dia langsung buka karena dia tahu ini itu jendela yang pasang AC duduk, jadi otomatis itu nggak akan dikunci, nggak bisa dikunci juga. Nanti aku bakal kasih lihat kalian. Terus dia saat ngebuka jendelanya itu dia langsung ngebuka tirai, break. Dia tuh ngebuka tirai, terus keadaan aku masih terlentang tidur pakai selimut terus masih tidur pulas banget kayak gitu, dan aku nggak pakai hijab. Saat itu aku memang sangat-sangat menyayangkan hal itu. Langsung aku juga kasih lihat ke Take bukti foto jendelanya itu. Tapi sayangnya rumahnya kakek yang bagian depan itu tanpa CCTV, jadi kita tuh nggak bisa ngelacak kecuali kita itu ngelacaknya itu di CCTV yang jalan depan. Itu mungkin bisa. Untuk 2 hari itu aku masih sabar dan masih nggak terlalu mempermasalahkan. Cuman aku pasti akan laporan karena 2 hal ini itu
menyangkut kenyamanan aku juga bekerja di sini. Aku wajib banget buat laporan dan aku sudah melakukannya. Jadi aku udah laporan ke AI sama ke Take. Terus aku udah biarin karena menurut aku ya udahlah aku apapun masalah sekecil sebesar apapun aku ya udahlah. Tapi kalau itu berulang lagi, aku harus ngelakuin tindakan kayak gitu guys. Jadi kenapa sih Mbak Awe kayak gini lempeng-lempeng aja, nggak pernah ada permasalahan? Pasti di setiap kita ngejaga itu pasti ada masalah, bukan karena mereka nggak baik. Semua orang itu bisa baik kalau kita tuh nerimanya juga di pikiran yang positif. Tapi kalau hal negatif terjadi berulang-ulang, apalagi sudah seperti itu ya, karena itu sudah termasuk tanda kutip pelecehan. Jadi awal pelecehan itu ya seperti itu, ngebuka kamar tanpa ketuk pintu, langsung ngebuka kamar. Dia tahu keadaan aku tidur kayak gimana. Jadi kalian bisa berpendapat sendiri. Seumpamanya hal ini terjadi ke kalian tuh kayak gimana? Karena di sini aku sudah ada hijab, sudah ada berhijab. Jadi kalau menurut aku seperti ini tuh sangat-sangat disayangkan. Aku juga ngomong sama majikan aku, kalau hal ini terjadi lagi, aku benar-benar sangat menyayangkan karena hal ini membuat aku nggak nyaman. Terus Take memutuskan untuk memasang CCTV. Jadi sekarang itu ada CCTV baru di rumahnya Mbok. Kalau kalian merhatiin waktu aku ngebersihin rumahnya Mbok di vlog beberapa hari yang lalu itu ya, itu ada 2 CCTV. Jadi yang hadap di sebelah rumahnya Mbok sama yang menghadap di jalan raya. Di jalan rayanya itu menghadap rumahnya kakek karena dia nggak mungkin masang di CCTV di depan rumahnya kakek. Setelah aku lapor ke majikan aku kalau jendela kamar aku tuh dibuka sama tirainya juga, keadaan aku tertidur kayak gitu, itu majikan aku malamnya pulang langsung belikan aku kunci. Nah, jadi ini kuncinya ini itu buat ngeganjel agar susah dibuka. Cuman kuncinya ini itu cuman bisa ngeganjel di bagian yang ada AC-nya, karena yang lubang ada AC-nya itu di lubang sebelah kanan, sedangkan yang kiri itu nggak bisa. Jadi terpaksa kita cuman ngekunci di bagian sebelah kanan aja, karena kalian tahu sendiri ya, jendelanya ini adalah jendela yang dibikin khusus untuk AC duduk di kamar aku kayak gitu. Jadi ada usaha juga dari majikan aku untuk ngekunci ini, maksudnya biar ya udahlah, biar nggak rame, biar dia pun juga nggak bisa ngebuka jendela kamar aku lagi. Nah, datang lagi di beberapa hari kemudian, dia juga datang di jam yang awal banget. Jadi aku sama kakak masih tidur, dia itu belum jamnya itu udah datang. Menurut aku ya, aku masih mikir positif, ya udahlah. Tapi saat itu aku bersama kakak itu benar-benar keadaan tidur pulas banget karena cuaca juga udah mendukung buat kakek tidur. Akhirnya ya aku tidur karena aku yang ngejagain pasien aku bangun jam berapa ya udah seperti yang aku bilang tadi, aku baru bangun, kecuali kalau udah siang banget. Dan itu keadaan masih jam 7 lebih dia datang dan dia tahu kalau jendela aku kan kapan lalu kan bisa dibuka. Nah, dia buka tuh jendelanya tapi nggak bisa karena malamnya itu udah diganjel, dikunci sama Take. Terus saat dia nggak bisa, itu aku video. Jadi pas itu aku udah buka mata tapi aku belum bangun dari tempat tidur ya. Aku ambil HP aku ini, tapi maaf banget waktu itu di HP yang lama ya. Ini kan HP-nya kan yang barusan ini, tapi itu kejadiannya udah lama sebelum HP aku rusak. Jadi aku video aktivitas dia, bukan ngetok, tapi dia langsung membuka jendela. Berarti di situ kan juga udah ada niatan kan kalau dia tuh mau membuka jendela, pengen dia takut tidur. Itu pasti karena udah terjadi di kedua kalinya yang berusaha ngebuka. Di sini nggak bisa, di sini nggak bisa, dibuka lagi sampai kayak dia tuh kayak maksa. Kelihatan banget kan kalau seumpamanya dia berarti dia itu emang sengaja. Terus video itu aku terima ke Take tanpa ada kata-kata sedikit pun, cuman video itu yang aku bilang ke Take. Saat aku konfirmasi, dia lihat di CCTV, ternyata bener. Aku emang nggak pernah mengada-ada apapun yang ada di sini. Jadi sekiranya itu permasalahan apapun, aku pasti ketik jamnya, ketik permasalahannya apa. Seperti kakek pernah ditampar ya sama nenek-nenek itu juga aku tuh ketik jamnya, ketik harinya apa, menit keberapa kakek ditampar kayak gitu, sealasnya kenapa ditampar kayak gitu. Jadi semua laporan di sini itu kan juga terpantau CCTV, makanya
CCTV itu ngegampangin kita. Jadi pribadi aku itu sangat terbantu juga karena adanya CCTV. Artinya Take juga sempat lihat CCTV itu terekam juga di CCTV kalau dia itu emang berusaha ngebuka tanpa mengetuk terlebih dahulu. Itu berarti kan hanya kan sudah dianggap sebagai hal yang disengaja ya. Nggak berhenti di situ aja teman-teman. Jadi 2 ke 3 kalinya dia juga berusaha membuka, dan terakhir hari ini kayak dia tuh kayak emosi banget pengen ngebuka jendela ya kan. Terus sebelah sana yang nggak ada kuncinya, dia kayaknya tahu kalau itu sebenarnya bisa dibuka, dan dia tuh berusaha buat ngebuka kayak gitu. Jadi ini juga aku udah laporin ke majikan aku. Jadi dia tuh seperti tahu ini jamnya itu, ini anak sama si apa itu belum bangun, aku mau ngedatengin rumahnya terus langsung ngebuka jendelanya. Terus buat apa dong guys? Dia memang membantu untuk pekerjaan aku ya, seperti mandikan kakek. Aku sangat-sangat bersyukur, tapi semuanya tuh harus ada attitude. Bukan pembantu aja yang harus punya attitude, tapi orang Taiwan pun seharusnya juga. Ini benar-benar sangat disayangkan banget, karena aku menulis semuanya ini tuh juga, semuanya tuh juga ada buktinya. Jadi aku nggak langsung aja. Jadi buat pengalaman buat teman-teman ya, terkadang itu sawang sinawang, memang kita pekerjaannya tuh enak tapi belum tentu di dalamnya. Bahkan hal selama ini pun aku juga nggak pernah aku bilang ke siapapun, bilang ke kalian atau siapapun. Aku cuma bilang mungkin ke suami, Ai, sama majikan aku. Udah itu aja yang perlu tahu gimana. Jadi menjaga privasi itu emang penting. Tapi kalau pengalaman seperti ini yang aku alami ya, karena aku di sini juga aku sudah mengenakan hijab. Kalau aku pun dilihat terlentang tertidur tanpa berhijab itu seperti ya gimana kayak gitu loh, seperti kurang nyaman ya. Sangat-sangat disayangkan banget hal seperti ini terjadi. Jadi aku juga belum tahu juga nanti kedepannya kayak gimana, tinggal nungguin majikan aku ngebalesnya kayak gimana, karena ini udah nggak ada pekerjaan di luar ya, diperpanjang juga sampai tanggal 28 nanti. Buat teman-teman yang seperti aku pegang kunci di 2 rumah kayak gini, itu tanggung jawabnya besar banget. Oke lagi sih ya, buat video kalian cukup sekian. Aku nggak bisa nerusin video ini karena aku juga belum tahu juga keputusannya Take seperti apa. Sumpah pusing aku juga ngadepin orang yang kayak gitu, apalagi kakek sendiri pun orangnya nggak bisa jalan. Jadi dia tuh nggak bisa dijak omong seperti aku ngomong sama Ai sama Take kayak gini. Kakek ya cuman taunya ya makan tidur ya udah kayak gitu. Oke lagi sih ya, buat video kalian cukup sekian. Buat teman-teman yang pernah mengalami tindakan perlakuan dari orang Taiwan ataupun orang lain, apalagi menyangkutnya di tempat pekerjaan kayak aku kayak gini, kalian bisa kasih masukan kalian di bawah, karena ini itu juga udah mengganggu kenyamanan aku. Oke, buat video kalian cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang selalu stay di vlog aku. See you next time. Thanks for watching dan bye bye. Assalamualaikum, bye bye.